Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat keislaman, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita kirimkan salawat serta salam atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan melazimkan salawat kepada Nabi memudahkan kita dalam thalabul ilm. Teman-teman yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdan Syakur. Alhamdulillah sekarang kami dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan perkuliahan kami di program Pasca Sarjana IAIN Kendari, program studi pendidikan agama Islam. Dan adapun kesempatan yang insyaallah berbahagia ini sebagai tugas dari salah satu dosen pengampu kami dalam pendekatan dalam pengkajian Islam. Kami diperintahkan untuk membuat video terkait apa yang kemudian kami telah jelaskan di ruang kelas yang alhamdulillah beberapa tempo lalu sudah kami paparkan kepada teman-teman kami. Dan untuk menyebarkan ilmu yang kemudian kami pahami dan telah kami selesaikan diskusinya, insya Allah kami akan membahas terkait tentang kajian oseonografi ekonomi Islam. Tentunya di sini ada hal yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Bagaimana itu kajian oseonografi dan bagaimana itu ekonomi Islam? Dan menariknya di sini output yang kemudian atau hal yang lahir dari pengkajian oseonografi dan ekonomi Islam itu yang namanya dengan istilah blue nomik. Nah, untuk teman-teman lebih tahu, silahkan teman-teman nonton video ini sampai terakhir supaya apa yang kemudian kami sampaikan ini betul-betul bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman insyaallah dari sosionografi dulu kita bahas. Di sini kami kutip dalam apa yang dituliskan oleh Kendall 2018 menyatakan bahwa oseonografi adalah studi tentang hubungan antara manusia dan laut, di mana interaksi tersebut berimplikasi pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. Tentunya kalau kita memetakan sosio erat kaitannya bagaimana manusia itu sendiri, hubungan sosialnya seperti itu. Sedangkan oseonografi berbicara tentang laut, apa yang ada di dalam laut, misalkan mulai dari lautnya, mulai dari pesisir pantainya, keindahan pantainya, hal-hal yang menarik yang ada di dalamnya, hatta bahkan sampai hasil yang ada di laut itu kemudian akan dibahas di oseonografi seperti itu. Kemudian teman-teman, sosionografi adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan laut. Ini sebagaimana yang dinukilkan pada Charles 2023. Mencangkup analisis bagaimana aktivitas manusia seperti perikanan misalkan, terus bagaimana para wisatanya dan bagaimana pengelolaan sumber daya memengaruhi ekosistem laut serta bagaimana kondisi laut seperti perubahan iklim dan pencemaran berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Jadi kami jelaskan yang pertama tadi adalah aktivitas manusia, seperti bagaimana manusia itu melakukan kerjanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan perikanannya sebagai seorang nelayan misalkan. Nah, di situ. Kemudian juga kita lihat dari sektor yang lain, para wisata misalkan. Dan akhir-akhir ini kita lihat bahwa para wisata pantai itu menjadi destinasi wisata nomor 1 yang ada di Indonesia, paling banyak sering dikunjungi, bahkan ribuan orang jutaan orang yang mengunjungi pantai setiap tahunnya.
Karena berbeda dengan pegunungan, berbeda dengan destinasi-destinasi yang lain. Karena mengingat bahwa pantai itu aksesnya mudah dilakukan, dan penawaran yang diberikan dari pesona pantai itu atau pariwisata pantai itu luar biasa menarik. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, ada penawaran wisata dasar laut misalkan, yang seperti beberapa tempo lalu. Nah, itu sedikit gambaran untuk teman-teman. Nah, kemudian kita berbicara lagi terkait konsep kajian oseanografi ekonomi Islam. Di sini konsepnya teman-teman, bagaimana ekonomi Islam bertujuan untuk memahami interaksi antara manusia dan lingkungan laut melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalkan konsep ini menekankan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, adil dan etis dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Jadi di sini teman-teman, bukan hanya semena-mena diri kita melakukan mengeksplorasi laut kita sebagai seorang nelayan. Terus dalam proses nelayan ini kita misalkan membom ikan, itu tidak boleh. Karena tidak ada yang namanya menghindari dari konsep-konsep dari ekonomi Islam yang tadi berkelanjutan, adil dan etis. Kalau membom misalkan, tidak ada yang namanya berkelanjutan, otomatis karang-karang yang ada di laut itu pasti akan hancur punah. Akhirnya ekosistem laut akan terganggu. Itu misalkan. Terus yang kedua, misalkan kalau kita ke sektor wisata misalkan, kalau alamnya terlalu dieksplorasi, misalkan merusak tatanan pantainya, merusak apa yang ada di sekitar pantainya, ini juga tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Makanya kita kembali lagi, bagaimana ekonomi Islam hadir dalam pengelolaan sosiosonografi itu harus diperhatikan berdasarkan bagaimana itu bisa berkelanjutan, bagaimana dia sifatnya bisa adil, dan yang ketiga adalah etis. Nah, dari semua konsep-konsep ini bertujuan untuk mengelola sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi kesejahteraan di sini bukan hanya satu oknum-oknum saja yang sejahtera, tidak. Bukan pemimpinnya saja yang sejahtera, tapi semua yang berada di wilayah pesisir atau sosio yang ada di pesisir, masyarakat yang ada di pesisir ini bisa merasakan kenikmatannya, bisa merasakan kesejahteraannya. Itu mungkin dari sedikit bagaimana penggambaran kajian sosionografi terhadap ekonomi Islam seperti itu. Terus selanjutnya, aspek-aspek apa saja nih yang penting pada sosionografi? Misalkan kalau kita berbicara tentang sosiologi kelautannya, memahami norma dan praktik masyarakat. Misalnya, nelayan tradisional memiliki pengetahuan kecil yang penting dalam pengelolaan sumber daya laut. Tentunya kalau masyarakat tradisional, pasti konsepnya dia dalam mengelola hasil tangkapannya itu dengan sederhana, misalkan dengan memancing, seperti itu. Itu dilihat. Terus ada yang namanya ekonomi kelautan. Di sini analisis nilai ekonominya dari sumber daya laut dan dampaknya pada masyarakat. Menurut Killer 2025 mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Itu. Jadi dalam kita mengelola ekonomi laut, kelautan, baik itu kita eksplorasi apa hasil tambang dari laut, wisatanya, dan semua hal yang kemudian ada ekonomi di dalamnya, bisa menghasilkan pundi-pundi uang, itu kemudian kita harus perhatikan dengan sebaik-baik mungkin. Terus selanjutnya, bagaimana implementasi konsepnya? Yang pertama, pengembang kebijakan di sini seharusnya dan bahkan harus merumuskan kebijakan yang mendukung praktik perikanan berkelanjutan serta melindungi ekosistem laut dari eksploitasi berlebihan. Di sini makanya sekarang kita jumpai ada yang namanya polisi laut, dan bahkan di daerah-daerah pesisir itu polsek-polseknya itu berperan aktif melihat bagaimana kemudian nelayan-nelayan ini tidak semena-mena dalam mengelola usaha nelayannya, misalkan tidak membom ikan misalkan yang dapat merusak ekosistem laut, kemudian dianjurkan dengan alternatif yang lain seperti itu. Terus yang kedua, pentingnya juga ada yang namanya edukasi dan kesadaran, yaitu misalkan mengadakan program pendidikan untuk mengingatkan kesadaran masyarakat pentingnya konservasi laut,
dan manfaat ekonomi dari pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, tentunya di sini dari tugas dosen inilah yang kemudian kami menjadi salah satu ikhtiar. Semoga bagi para penonton khususnya yang mungkin berada di daerah pesisir bisa melanjutkan sharing informasi terhadap nilai-nilai yang lain, jelaskan bagaimana itu oceanografi Islam, daya ekonomi Islam, supaya mereka paham mendapatkan uang dengan cara yang berkah. Kalau meskipun hanya sedikit, tapi kalau berkah insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan untuk kita. Misalnya hasil nelayan kita, kalau kita tidak membom misalkan, meskipun kita hasil tangkapan ikannya sedikit dari hasil pancingan saja, kalau itu sudah menjadi keberkahan untuk kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berkahi dalam semua lini kehidupan kita. Itu kalau kita berbicara dalam perspektif agama. Tapi kalau berbicara dalam perspektif sosial, tentu sangat baik, karena anak cucu kita ke depan bisa lagi mengelola laut yang ada untuk kita. Terus selanjutnya, proyek berbasis komunitas mendorong proyek memberdayakan masyarakat pesisir seperti ekowisata, budidaya perikanan yang ramah lingkungan. Saya kira di negeri kita, khususnya di Kota Kendari misalkan, sudah banyak dari partisipasi oleh pemerintah yang ada sudah melakukan yang namanya ini proyek-proyek ekowisata, misalkan Pantai Toronipa misalkan yang sudah dibangun jalannya, aksesnya lebih mudah. Ini kemudian memanfaatkan wilayah-wilayah pesisir ini supaya bernilai ekonomi. Makanya dibuat ekowisata seperti itu. Supaya juga selain ada nilai ekonomi, juga ada nilai sosial di dalamnya. Manusia atau masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan dirinya. Dengan itu bersantai misalkan di pantai, merefleksikan dirinya, merehatkan dirinya dari semua kejenuhan kerja yang ada di perkotaan misalkan, seperti itu. Terus kondisi objektif kajian oceanografi ekonomi Islam. Nah, teman-teman di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kondisinya bisa kita lihat dari kondisi sosial masyarakat. Sebelumnya kita bahas dulu kondisi objektif dalam kajian oceanografi ekonomi Islam mencangkup analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, sosial, lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir serta ekosistem laut. Nah, untuk memahami kondisi ini sangat penting merumuskan beberapa kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya laut. Misalkan yang pertama nih, kondisi sosial masyarakat. Bagaimana kemudian distribusi hasilnya ini bisa menyeluruh di setiap masyarakat, di setiap lapisan masyarakat. Misalkan nih ekowisata, jadi pemerintah juga harus berperan aktif. Jangan hasilnya dinikmati oleh pemerintah saja secara penuh, tapi lihat di sekeliling pantai apakah kebermanfaatannya ini bisa menyebar di masyarakat yang lain. Seperti itu. Misalkan ada santunan untuk wilayah-wilayah pesisir dari hasil ekowisata yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah tadi, seperti itu, yang dikelola misalkan di para wisata, kemudian memberikan beberapa hak untuk orang-orang di sekitar pantai, seperti itu. Selanjutnya, kondisi dan pengaruh budaya lokal. Misalkan ada yang namanya praktik tradisional dan pengaruh modernisasi. Yang awalnya nih, tadi kita sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana konsep nelayan. Yang awalnya hanya memancing, nelayan memancing saja. Tetapi dengan adanya pengaruh modernisasi, sudah ada lagi kapal, sudah ada lagi pukat harimau misalkan yang merusak ekosistem. Bahkan puncak yang tidak bagusnya lagi adalah alat bom untuk mendapatkan ikan yang banyak tetapi merusak ekosistem yang ada di laut. Itu harus diperhatikan bagaimana kondisi-kondisinya. Terus selanjutnya kondisi ekonomi, dilihat dari fluktuasi harga oleh pengepul. Ini sudah sering kita jumpai, bahkan harga yang kita jumpai di pedesaan, di pesisir pantai relatif murah. Kenapa kemudian ketika masuk di perkotaan, masuk di pelelangan ikan, misalkan tempat-tempat penjualan ikan di perkotaan, harganya sangat melonjak naik. Di sini terjadi yang namanya fluktuasi harga oleh pengepul. Terlalu tinggi harga yang kemudian dijual ketimbang harga yang ditawarkan untuk membeli ikan para nelayan di daerah pesisir. Hingga di sini yang awalnya nelayan ini harusnya menjadi sejahtera dengan hasil tangkapannya yang banyak, tetapi di sini tidak mengalami perubahan tersebut. Karena kenapa? Mungkin bisa jadi diambil harga yang
berikan harga yang diambil oleh pengepul itu harga yang mungkin merugikan para nelayan. Harganya mungkin relatif lebih murah dan bahkan mungkin 50% ketimbang harga jual yang kemudian dijual kembali di perkotaan misalkan, atau pengepul-pengepul ikan yang lainnya. Kemudian kondisi lingkungan, tentunya kondisi lingkungan ini sangat kita harus betul-betul perhatikan. Bagaimana kemudian ada istilah overfishing, terus ada kemudian pencemaran. Overfishing tadi seperti yang saya katakan, ada yang pukat harimau, ada yang mengebom ikan, merusak terumbu karang dan lain sebagainya. Terus yang tentunya yang terakhir itu adalah pencemaran. Kita lihat saat ini laut dunia saat ini penuh dengan sampah. Banyak hewan-hewan, ekosistem yang ada di laut itu sebagian punah karena pencemaran laut, baik itu sampah manusia, sampah rumah tangga, dan bahkan limbah-limbah pabrik juga dibuang di laut. Akhirnya apa? Ada kerusakan ekosistem yang ada di laut. Terus perspektif ekonomi syariah dalam kajian oceanografi. Nah, di sini kita harus perhatikan beberapa prinsip. Yang pertama ada yang namanya prinsip keadilan sosial. Tentunya kita sudah paham bagaimana kemudian sosial, bicara tentang sosial erat kaitannya dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat ini betul-betul bisa adil di dalamnya, semua merata, kesejahteraan bisa merata di tengah-tengah masyarakat. Terus yang kedua, larangan riba dan praktik keuangan berkelanjutan. Di sini juga pentingnya Islam hadir dalam mengelola ekonomi, ekowisata, ekonomi di daerah pesisir itu sangat luar biasa menariknya. Ketika larangan riba, ketika hukum-hukum Islam ditegakkan, ketika hasilnya ketika ada mungkin nelayan yang membutuhkan dana bisa dipinjamkan dari pengelolaan ekonomi Islam tadi, dipinjamkan misalkan. Terus ada penarikan zakat malnya. Dari zakat mal ini kemudian diolah bagaimana kemudian masyarakat pesisir itu bisa sejahtera dari pengelolaan dana tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua, zakat dan reditivitas kekayaan. Itu tadi yang saya sampaikan. Bagaimana kemudian kalau zakat ini ditegakkan, yakin dan percaya masyarakat pesisir ini akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Terus yang kedua, etika bisnis yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Nah, tentunya meskipun kita bangun ekowisata di pesisir pantai, tapi tidak lupa kita perhatikan keberlanjutan lingkungannya. Jangan sampai hadirnya kita dengan niatan baik membangun ekowisata tapi malah merusak ekosistem yang ada di lautan. Kita harus perhatikan bagaimana keberlanjutan lingkungan itu. Terus yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat pesisir ini betul-betul terberdayakan dengan hadirnya ekowisata, hadirnya kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar ekonomi pesisir atau ekonomi laut. Nah, hasilnya nanti lahirlah namanya yang bluenomic. Nah, blue kita sudah tahu artinya biru diidentik dengan laut. Nomic berbicara tentang ekonomi. Jadi di sini erat kaitannya lagi, hasilnya adalah berbicara tentang bagaimana ekonomi yang ada di laut. Ketika kita berbicara tentang masalah konsep dan implementasi model bluenomic, di sini model bluenomic didasarkan pada prinsip kunci. Misalkan yang pertama tadi kita sudah jelaskan, keberlanjutan, mengutamakan pengelolaan yang tidak merusak ekosistem laut. Yang kedua, inklusi sosial, melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan. Terus inovasi dan teknologi, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan yang mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Dan selanjutnya, implementasi model bluenomic menerapkan beberapa langkah strategis. Di sini kami tawarkan ada 3 langkah. Bagaimana keterlibatan stakeholder, pemimpin, melibatkan semua pihak terkait, termasuk itu misal pemerintah menjadi garda terdepan, kemudian masyarakat menjadi garda yang kemudian ada di lapangan. Terus yang ketiga adalah sektor swasta yang dalam pengelolaan sumber daya laut. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Terus yang selanjutnya, pengembang kebijakan, menciptakan kebijakan yang mendukung untuk keberlanjutan termasuk regulasi terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak. Saya kira tadi kita sudah cukup panjang membahas hal-hal tersebut. Terus yang selanjutnya,
pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan ekosistem laut. Oke, saya kira di menit ke-20 ini kami cukupkan hasil apa yang telah kami susun dalam makalah kami dan telah kami presentasikan dalam kelas-kelas kami. Semoga sedikit ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk kita menebarkan kebaikan di tengah masyarakat, memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman bagaimana konsep Blue Nomic ini, bagaimana kemudian Islam juga hadir di setiap lini kehidupan kita. Bahkan masalah kita berbicara ekonomi laut, Islam juga hadir. Berbicara tentang masalah sosial kita juga, Islam juga sudah hadir. Berbicara juga masalah oceanografi tentang kelautan juga, Islam juga hadir dalam mengaturnya. Masya Allah, barakallah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.